menjadi suatu yang berguna ya, tidak hanya untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, ya bangsa, dan tentunya agama Islam untuk kemajuan agama Islam di Indonesia pun di dunia. Ya mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita dunia wal akhirah. Terima kasih atas perhatian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Momon selaku Sohibul Hajjah yang sudah menyampaikan sambutannya. Dan acara Walimatul Khitan ini alhamdulillah karena masih dalam suasana Idul Fitri di bulan Syawal sekaligus halal bihalal. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan yang sama ini Bapak Momon dan Ibu Dr. Lela Nurlawati memberikan santunan anak yatim yaitu kepada Pondok Tahfiz Ustadz Anwar Al-Hafiz. Mudah-mudahan kebaikan ini mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya harapan tadi dari Bapak Momon dan Ibu Dr. Lela Nurlawati adalah bahwa Ananda putra bungsu ya, yaitu M. Al-Khalifin Zikri Syarkan ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang qurrata ayun. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya kita akan memasuki kepada acara inti yaitu Maulidatul Hasanah, tausiah yang insya Allah akan disampaikan langsung oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Dr. Ahmadi Rojali LCMA. Kepada Ustadz Dr. Ahmadi Rojali LCMA kami persilahkan. Nanti Bapak Robiah nanti baru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Alhamdulillah. Al-Malikul Azizil Hakim. Summa salatu wassalam al-mad'u bi rabbihil karim al-mudda'i bi Jibril wal madhkuru ismuhu fit Taurati wal Injil habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ila yaumir rahim. Amma ba'du fa yaqulullahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul tattabi'u millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan Prof. Masya Allah. Selamat datang ayahanda yang sudah kelihatan tambah muda, tambah putih. Assalamualaikum. Ini kalau di grup beliau paling muda jiwanya. Alhamdulillah. Karena artisnya udah nyampe, maka segitu aja ya. Jauh-jauh dari goblok. Ayahanda, Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus yang paling berbahagia, Sahibul Khitan Ananda Muhammad Al-Khalifi Zikri Syarkan, yang kita hadir hari ini mendoakan beliau mudah-mudahan insya Allah beliau menjadi anak yang soleh, membanggakan kedua orang tuanya, dan mudah-mudahan menjadi anak yang bermanfaat
bagi kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Juga yang paling repot dari pagi udah warawiri, tamunya udah nyampe, beliau akhirnya bingung karena tamunya duluan siap, karena beliau urusannya banyak. Ibunda Ustazah Hajah Dr. Lela Lerelawati dan ayahanda Pak Momon. Terakhir kami kemari sama anak yatim ngedengerin tasmi ya di ujung musola. Alhamdulillah sekarang datang anda kali itu udah gede ya, tempo hari kecil ya, lari-larian kerecian, sekarang udah gede. Alhamdulillah. Mudah-mudahan sekali lagi kita yang hadir di sini tidak lain dan tidak bukan kita semua digugurkan dosa dan kesalahan kita, sehingga setelah Idul Fitri ini ke depan kita tambah bahagia, baik bahagia dunia maupun akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan sepulang dari sini ada keberkahan yang kita bawa, paling tidak ada ilmu yang bermanfaat, ada hikmah kehidupan yang kita petik, sehingga kita bisa cerita ke istri kita yang kagak ngikut kalau istrinya satu, atau ke istri-istri yang lain, mungkin istri tetangga yang lakinya udah kagak ada tapi anaknya belum dihitan. Ini artinya mudah-mudahan selain Allah gugurkan dosa kita, tapi ada titipan keberkahan dari Allah yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan darinya. Amin ya rabbal alamin. Bahwa hari ini kita berkumpul, tentunya kita diingatkan dengan khitan, dengan tasyakur, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi subuh ada jamaah yang nanya, apa dosa yang paling besar? Jawabannya bukan dari saya, tapi jamaah yang hadir di Parung Serap yang mereka menyimpulkan dosa yang paling besar satu. Apa itu? Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai falyakhruj tahtas samai falyatub robban siwaya. Dosa yang paling besar, kata jamaah yang hadir subuh tadi di Parung Serap Peninggilan, belah sono dah pokoknya Tangsel ya, bukan di Depok, bukan. Dosa yang paling besar, malam yashkur, mereka enggak bersyukur. Atas apa? Ala na'mai, atas rahmat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yasbir, enggak bisa sabar. Lah ini kan kalau udah begini mah enak ngelihatnya, kalau lagi begini. Tapi begitu lagi mau dipotong kan meganginnya luar biasa, apalagi harus dipotong ujung trompetnya, ngipasinnya belum, ngebae-baeinnya belum, ya kan, perjuangannya luar biasa. Maka kalau kita nggak sabar, itu kata Allah, falyakhruj tahtas samai, keluar dari bumiku. Lah diusir kita, kemana keluarnya? Waliyatlub robban siwaya, cari Tuhan selain aku. Maka hadirnya kita di sini, kita dirangkul untuk sama-sama bersyukur. Maka cara bersyukur yang paling betul menurut ulama adalah man lam yashkurillah lam yashkurin nas. Tidaklah seseorang bersyukur di hadapan Allah kalau dia sudah berterima kasih kepada sesama manusia. Tidaklah seorang itu bersyukur di hadapan Allah kalau dia belum mampu berterima kasih kepada manusia. Maka jazakumullah khairan kasiran kepada seluruh keluarga besar. Mudah-mudahan insya Allah itu pada kemana itu rame-rame rombongan kan begitu. Ya alhamdulillah kita diajak, jadi kita lepas dari 4 anak. Biasanya yang ngintilin 4 biji. Jadi alhamdulillah kalau diajak begini jadi liburan, bisa ngopi di pojokan. Biasanya digelantungin baik, karena anak kita emang 4 biji, jaraknya deket-deket. Yang paling bisa ngelepas itu
kembaran saya, ya Ustaz Abdurrahman. Nah itu kembaran saya, cuman dia gantengannya banyak, saya dikit. Ya, ini artinya bahwa syukur kita ke sini itu menempatkan rasa luar biasa sehingga Allah tambahkan nikmat kita. Yang kedua, kita bersyukur dalam rangka apa? Karena ibadah butuh status. Ada orang meninggal datang, kita kan dipesan, Pak jangan kemana-mana dulu, nyolatin jenazah dulu. Itu jangan diam aja, tanya RT, jenazahnya laki apa wadon, lanang apa wadon. Jangan tiba-tiba orang Allahu Akbar, kita Allahu Akbar aja, lah usolinya apa? Kalau laki-laki, laki apa perempuan? Laki-laki, usoli ala hadal mayyit. Jenazahnya laki apa perempuan? Perempuan, usoli ala hadihil maitati. Jadi jelas statusnya. Ini laki apa perempuan? Kalau pagi dia emang mangkal, ya. Ya malamnya begitu. Berarti bagaimana? Usolli ala hadihi maitatong. Jadi ada statusnya. Kita datang ke sini juga butuh status. Ngapain? Oh, ada walimatul khitan. Apa itu khitan? Kalau kata orang kampung saya tinggal di Joglo, Bu. Joglo Pro, sebelah Meruya. Mohon maaf, namanya Kampung Joglo, bukan kayak di mari ya, klaster-klaster Sorobak kampung becek masih ya. Kalau orang kampung saya nyebutnya kalau khitan itu nyunatin, tapi kalau menurut agama adalah qat'u jildal hasyafati, memotong kulit dari ujung trompet. Kenapa dipotong? Biar tambah mencilak, biar tambah melisnar. Kenapa demikian? Karena syariat mengajarkan bahwa al-khitanu sunnatun lirrijal wa mukrimatun linnisa, bahwa khitan itu adalah sunnah bagi anak laki-laki, tapi dia dimuliakan bagi anak perempuan. Maka laki-laki disebut khitan, ro, ta, alif dan mim. Kalau perempuan bukan khitan, taknya diganti huruf fa, jadi khifan. Laki-laki khitan pakai ta, kalau perempuan pakai fa, khifan. Bedanya apa? Kalau khitan dipotong, tadi qat'u dipotong. Tapi kalau khifan itu emang kudu ujung gunting ketemu ujung gunting. Artinya emang nggak kayak orang laki. Ini artinya khitan itu merupakan syariat. Akhirnya timbul, kalau sunnah laki-laki ya dikerjain boleh, ditinggal boleh dong. Bukan begitu permasalahannya. Ada sesuatu yang nggak wajib tapi wajib untuk dilakukan karena dia menyempurnakan. Kita sholat wajib apa enggak? Wajib. Wudunya wajib juga. Cara tahu wudunya juga jadi wajib. Padahal yang wajib cuma sholat dengan wudu. Tapi bagaimana metodologi wudunya, bagaimana unsur wudunya, itu menjadi penentu. Di rumah misalnya bocor, berarti kewajiban kita nambel dong. Cara nambelnya gimana? Cari dulu posisi bocornya. Kalau di kampung saya manjat, kalau di komplek ya kan nggak bisa manjat. Pakai apa? Pakai drone. Oh, kelihatan dah tuh. Mau pakai drone, mau manjat, itu wasilah. Silakan, tapi dia harus dilihat, bukan dirubuhin atau dicor semua. Itulah bahwa sesuatu yang tidak wajib tapi dia menjadi wajib. Dia memang sunnah, tapi dia akan sholat nanti ketika umur 7 tahun dan 10 tahun. Dia memang sunnah, tapi ketika umur 10 tahun fadribuhu alaih, kudu dipukul, diigatin. Ini artinya bahwa sunnah di sini meliputi unsur syariat yang lain.
Maka kalau kita telaah dari beberapa historis agama bahwa Nabi Adam alaihissalam dulunya di Hitan. Kenapa di Hitan? Nabi Adam dirayu-rayu sama siapa? Sama Siti Hawa. Padahal kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarata, jangan deketin pohon yang ini, deketin aja nggak boleh, malah dimakan. Kenapa dimakan? Karena Nabi Adam dirayu-rayu sama Ibu Hawa. Ayo ayang-ayang beb, mam yuk mam, yang ngajak siapa? Ibu Hawa. Emang begitu perempuan, kita laki-laki kalau digoda perempuan teklok. Urusannya kelepek-kelepek. Maka akhirnya ya Nabi Adam akhirnya keluar dari surga. Ketika dia keluar itulah fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Nabi Adam menangis senangis-nangisnya meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia bernazar kalau diampuni dia akan memotong bagian tubuhnya. Apa yang dipotong? Jibril datang, jadilah ujung trompetnya dipotong. Ini satu cerita kisah yang lain. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika datang perintah Khitan, fa umruhu samanina sanatan, umurnya 80 tahun. Yang sudah umroh, sudah haji, tahu tuh di mana nongkrongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahu tuh di mana ketika Nabi Ibrahim menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Karena begitu kita ngelewat Mina, itu ada kelihatan jabalnya, tempatnya, posisinya. Nah, Nabi Ibrahim tiba-tiba mendengar suara untuk kemudian melakukan perintah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Waqa'a bil qudum. Ya, qudum ini dua pengertiannya. Pengertian yang beredar di masyarakat, dipotongnya pakai kampak. Karena umurnya 80 tahun. Udah alot. Ya. Kalau Bang Haji Rama kemudian umur 80 tahun baru sunat. Lah oyod-oyodan.